wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Solihatun Inayah dari TK PGRI Karangkonang CGP Angkatan 11. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan di mana mengacu pada tumbuh kembang anak yang kita sebagai guru yaitu sebagai fasilitator, sehingga anak bebas melakukan kegiatan apapun. Tugas guru yaitu menebali perilaku anak yang baik kita tebalkan akan menjadi kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang buruk sebisa mungkin kita memperbaikinya dan menjelaskan kepada anak sehingga tidak menjadi suatu kebiasaan. Itu adalah seorang fasilitator dalam dunia pendidikan, di mana guru dituntut untuk selalu bisa membimbing anak-anak agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, anak-anak tumbuh di lingkungan sekitar tidak hanya dengan manusia, tapi juga makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti tanaman, hewan, dan juga yang lainnya. Sehingga anak-anak bisa menghargai lingkungan sekitarnya dengan cara merawat tanaman, merawat hewan secara baik. Kemudian sesuai kodrat zamannya, pada saat ini anak-anak berada tumbuh dan berkembang di era milenial. Anak-anak mengenal teknologi yang berkembang cukup pesat. Kita tidak mampu untuk membendung teknologi itu, tapi kita mampu untuk mengarahkan anak agar bisa mampu menggunakan teknologi secara bijak. Akan tetapi kehadiran kita sebagai seorang guru tidak dapat hadir selalu 24 jam. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dengan orang tua dengan cara melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang dampak negatif dan dampak positifnya penggunaan gadget. Kemudian, kita juga bisa mengarahkan kepada anak-anak akan dampak positif dan dampak negatifnya. Kita juga memberikan solusi kepada anak, boleh bermain gadget, boleh bermain games, tapi ada batas waktunya. Oleh sebab itu, dengan kita berkolaborasi bersama wali murid, bersama orang tua, diharapkan apa yang kita ajarkan di sekolah dapat tersampaikan secara baik dengan anak. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu bermain, menuntun, dan juga ada merdeka. Bermain maksudnya kodrat anak yaitu bermain. Jika anak-anak bermain, menurut kita sebagai orang dewasa, anak-anak hanya bermain. Padahal saat bermain, anak-anak itu berkembang seluruh aspek dalam tubuhnya, aspek sosial emosionalnya, aspek fisik motoriknya, kognitif, bahasa, seni, itu berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua harus bisa mengarahkan anak, membimbing anak agar bermain dengan benar, agar bermain dengan jujur sama temannya. Kemudian merdeka. Di sini guru maupun orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai orang dewasa. Akan tetapi seperti tadi, kita sebagai orang dewasa adalah fasilitator. Tugas kita hanyalah mengarahkan anak, membimbing anak, hadir saat anak belajar, saat anak bermain, mengarahkan sehingga mereka mampu mengeksplor apa yang ada dalam dirinya dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada menuntun. Tadi yaitu sebagai seorang fasilitator kita menuntun anak-anak agar mereka juga mengenal sosial budayanya, sehingga mereka juga bisa mengenal tidak hanya budaya dari luar tetapi budaya asli dari dalam lingkungan sekitarnya, sehingga budaya tersebut dapat tetap lestari, tidak mudah hilang tergerus. Dibaca tik-tik. Oke, Mbak Ila lagi diulang. Dibaca. Pintar. Dapat berapa, Li? Itu berapa? 12. Berapa, Bran? Berapa, Bran? 12. Sama? Berapa? Dapat berapa? 12 sama 19. Oke.